Tuh lagi geledah kamarnya si Eci sama Andre. Nah ini kan hari terakhir ya Palembang ya. Iya, Hari terakhir di Palembang. Jadi kita mau gibah. Ya gitu, Gitu emang. udah seharian puasa, dapet pahala, malamnya gibah, abis udah. Lu, pahala lu. Tadi gua ditelepon sini kamar gua gitu kan. Iya lu. Gue Lu yang liatin nelpon. dia, resign call. Resign call nggak, gue cuma Eci di mana di lantai 2 lu ngapain? Biasa nyari Masih angin-angin dimakan seger bapak. gitu Gua kan. masih ingin makan bapak. Lah, bapak siapa lu? Bapaknya. Oke, Jadi ceritanya lo mau ngapain nih kesini? ya gue mau ya ayo lu ngajakin gibah, ayo. Gimana malam-malam ya Allah, maafin kita. Malam. Gibah Ini kan malam. terakhir Palembang. Gini aja ya, kita bahas yang lucu-lucu deh. Cinta pertama anjay. Ada cinta pertama lupa. Oh gue inget dong, kan gue udah kecentilan dari dulu. Ya malu mah dari lahir jebrot juga udah centil. Pas lahir udah. Gue dari ayah yang lain kan marah ya, kalau gue udah gini. Udah Lain, kalau yang lahir tuh ya anak bayi ceprot itu diempuk nangis, kalau Eci mah enggak, ceprot diempuk, au. Ngerti ya keluar keluar Gue kayak gitu, kayak baru lahir udah gini matanya ke dokter. Apa lu? Lahir begini matanya. Kalau ngeliat cowok ya normal. Cinta pertama tuh ya, cinta pertama udah. Ya, cinta pertama. Lupa cinta pertama. SMP. SMP. Gue SD. Gue SD. Dibeliin kalung 2.000. Enggak, kalau aku dikasih boneka yang ada tulisannya love. Udah mahal. Padahal udah mahal. Gue dikasih kalung yang di abang-abang dorong gitu. Pertanyaannya ya, cinta pertama kan SMP masih wajib. Oke, Andre kan cinta pertamanya kan SMP. Lu SD, Ci. Gue SD Gila-gilanya kelas 5. Enggak, lu gila-gilanya. Orang mah SD mah ya itu tuh fokus Main-main. belajar ya, Belajar, main-main. iya. Udah Nah, makanya cinta-cinta lu. gue goblok sampai sekarang. Dari SD udah cinta-cintaan anjir. Terus pertanyaan kedua adalah mantan yang paling mengesankan, anjay. Andre dulu dong. Di lu apa Andre kan lu dari SD udah cinta-cintaan. Lu Mantan yang paling mengesankan yang kemarin sih kayaknya. ya disayat-sayat. Kayaknya enggak ada deh. Gak apa-apa yang kemarin, karena kan meninggalkan beberapa jejak ya di gua. Tau gak sih lu, ini Eci saking baiknya ya sama itu lelaki sampai rela lu disayat-sayat lu, digebukin. Dia terlalu baik. Terlalu baik banget sih. Terlalu sabar sih dia. Gue Bukan, bingung, Dri. soalnya gini, selama ini gue dapet cowok tuh kok baik mulu. Jadi ketika ada yang gak baik, kok gue suka nih gitu. Bukan masalah lu dapet cowok yang terlalu baik. Beda. Enggak bener, tapi emang bener loh, kayak lo semua maksudnya pasti gini loh, cewek tuh kalau dikasih cowok yang baik tuh kayak apaan sih lo, kok baik sih gitu. Tapi ketika dikasih bad boy tuh kayak galau, penasaran gitu. Kan lo harus jadi bad boy. Jangan gitu dong, anak gue cowok. Jangan lo kayak gitu. Oke, Andre. Pertanyaan lain deh buat Andri. Iya. Apa yang lo suka dari Ya, tak dulu kok. Ini gue yang hostnya ya. Kok jadi dia yang bahas? Bukan aku. Tar dulu. Oke, Andre. Kan Andre udah menjelang mau nikah nih, Ci, bentar lagi. Amin, semoga lancar. Merasa sedih gak sih, Andre? Kayak, aduh gua bakal melepas lajang gua nih. Ya pasti sedih banget sih, kan pasti nanti kita bakal pisah ya dari orang tua gitu. Jadi kita harus ikut sama suami kan. Ah. Kalau dekatnya cewek ya. Iya, itu sih paling sedihnya itu. Apalagi kan
aku anak pertama nih, jadi kayak Anak pertama nih. iya aku anak pertama, jadi kan itu Pertama pasti cewek. berat banget gitu. Tapi ya gimana lagi, kan pasti semuanya juga akan Menjalani fase menjalani seperti ya ini. rumah tangga gitu, pasti ya ngerasain. Yang paling romantis sama bangsat itu Bang Satria ya. Bang Satria kalau nonton mohon maaf Bang Satria. Ya maksudnya kan abang Satria Iya. gitu. Hal yang paling romantis Dia dari mah- Bang Satria. Dia mah romantis terus orangnya gitu, jadi kayak lembut gitu orangnya. Aduh, Terus ya dia lembut gitu. terus Apa tuh panggilnya sayang. Sayang baby. Ya gitu lah. Jadi dia orangnya penyayang banget, romantis. Maksudnya dia nggak pernah kasar juga sih. Tuh. Sama cewek. tuh buat lelaki jangan pernah kasar sama cewek gitu. Nah, lu Ci, hal yang paling perlu dapetin romantis. Gimana sih? Tapi Ayo. nggak mungkin ya Ci, pasti dari sisi yang sebelum-sebelumnya pasti ada yang Ada kesulit iya romantisnya. dong, ada yang romantis. Gue pernah LDR juga nih, Bandung Surabaya. Terus mantan gue tuh sering lah, misalnya OTW Bandung Surabaya. Oh, Surabaya. demi ketemu. Demi ketemu gue doang. Oh, oke. Terus Itu aduh gue hargain sih. pertanyaan ketiga. Pernah selingkuh nggak? Perlu gitu sih ngeliatin. Nggak apa kan manusiawi ya. Pernah selingkuh nggak? Pernah. Berapa kali? Dua gue jujur. Sumpah gue gak pernah cerita ini 2 kali. Oke, untuk Andri. Sama juga. Enggak, bukan ini mah bukan. Pertanyaannya lu sama gue baik semua Bukan. Kalau Andri kan ya adem, anyem gitu kan. Kalau lu kan emang udah binal. gue nanya juga deh sama lu. Ih, jangan gitu. Iya dong, kita harus nanya balik kalau Baik, Ya udah. ya. Andri, hal apa yang bikin aku tuh nangis? seperti yang tadi. Tahu kan? Bengkak banget kemarin. Saksinya. gue sampai ikutan berderai air mata lu gak Enggak, dia gini. Mon. Andri kasihan, Mon. Nangis, sampai Mon. gue Gak tega, Mon. Udah, Mon, beli ini, dia belum buka. udah gak mood makan. Kayak lagi nih dramanya. Udah tadi pagi drama, sekarang mau buka juga drama. Pas gue lihat ya kan, matanya sendu-sendu gitu kan. Kayak Matanya udah bonyok. Kayak begini. Ya itulah. Ya kayak apa ya? Ya biasa ya. Ya biasa sih kayak masalah dalam pekerjaan ya. Udah biasa. kalau itu. Oke. Tapi dia kuat dan dia keren sih. Ya biasalah kalau cewek kan kalau misalnya agak baper ya kalau dalam kerjaan terus kayak Ya. apa yang nggak dihargain sedikit kayak gitu kan kayak iya. Tapi jujur loh ini gue tanpa tanpa menyebutkan keluar konteks apapun, gue ngelihat dia udah effortnya luar biasa sih di Emang. perusahaan ini. Nah, Lo udah berdedikasi banget, Tri. tapi memang sih, gue akuin ya dia, ibarat ya, lu mau sampai duduk di toilet juga, ayo ini surat ini langsung kerja. Terus ya, gue Barusan juga bentar ya, Ci. nggak, Bentar. kalau gue Iya, ngeliat Andri ya, hal terbodoh Andri itu ya, lu tau nggak? Laptop nih, udah musik, gue lagi ngerjain apa waktu itu ya Andri ya? Ngerjain nih, gue ngeliatnya orang lagi ngetik, lu tau apa? Tidur. Jadi udah gak ada waktu buat tidur. Di HP gue yang lama itu kalau nggak kehapus ya, itu ada tuh nggak sampai gini nih. Saking Gue langsung gini, ngetik tidur, dia ngantuk beb, begini, udah ya, naik. Tapi ya masih luar biasa sih. luar biasa Iya, dedikasi dedikasi. Andriani buat Paling perusahaan kita ini kerja ya, kita kerja dengan sepenuh hati lah gitu. Maksudnya kita udah semaksimal mungkin, kita berusaha yang terbaik lah gitu. Hal yang buat Andri bahagia. Jangan disebutin tanggalnya. Ya, enggak lah. Kita nonton pada kepo lu. Enggak. Ya pastilah nanti juga akan
Aku Iya. merasakan lagi lah. Lu apa ya, ada aja lagi interview ya kan. Lu Ci, hal yang buat lu bahagia itu apa? Jangan cuan ya, cuan semua orang juga bahagia. Ini gue versi serius sih. Gue bahagia melahirkan sih. Melahirkan 2 kali normal. Normal sih. Normal gue 2 kali gue melahirkan 2 kali normal. Dan gue bahagia kenapa? Ketika gue bertemu dengan orang-orang baru, kenalan, semua gak ada yang nyangka gue udah punya Iya 2 sih, anak. tapi gue juga. Gue Iya. juga loh, nyangka gue gak punya anak. Iya kalian berdua sama, iya sih banyak yang bilang, iya maksudnya emang kalian kayak belum punya anak dan belum nikah. Iya. Tat, udah Nomor gitu. rekening, Dri. Gue bukan nomor rekening, Dri. Nomor togel aja. Kiris. Gue merasa kayak skincarean gue selama ini gak sia-sia lah gitu. Tapi lu mau berani gak nyebutin? Apaan? Kalau lu tuh tujuan lu kerja tuh apa? Cari duit. Selain cari duit, maksudnya tujuan lu kerja. Kayak kan banyak ya orang tujuan kerja itu kayak gua bosan di rumah, memang orang yang hobi kerja. Yang sosialisasi lah. Terus kita bisa kenal banyak orang juga, Iya. relasi. Kita lebih banyak pengetahuan nih, gitu. Dan alhamdulillah maksudnya gini loh, pekerjaan kita ini tuh maksudnya menurut gue ya suatu dari Allah tuh berkat gitu buat kita semua, karena nggak semua orang tuh bisa gitu kayak kerja tapi kita nikmatin gitu, maksudnya kerja di posisi untuk yang saat ini. Ya setiap orang pasti bahagia ya di posisinya, cuman kayak di posisi untuk yang saat ini kan juga kesempatan itu datang kepada kita. Lu bahagia nggak kerja di sini? Ya bahagia. Iya, Lo bahagia nggak? Bahagia kan, kita bersyukur kan, bersyukur kita kan. bisa kerja. Terus kan yang lain juga kan banyak tuh yang pengen masuk ke perusahaan yang kita Iya, kerja sekarang. banyak Nanti mau. juga. Nah, Dan di posisi yang kita sekarang, tapi Allah ngasih ke kita secara cuma-cuma gitu atas doa kita dan Iya. atas doa orang tua juga sih. terus Ya, lu pernah nggak sih ada di titik yang sulit? Iya. Nyanyi jadi. Lu bakal Nggak. merasakan. Bener, lu pernah gak sih ada di titik sulit kayak gua mau ke kanan salah, ke kiri, ke kanan mentok, kiri mentok, atas mentok, ibaratnya gitu loh. Lu ada gak sih, lu pernah gak sih sampai ada di titik yang tersulit ya lu gitu? Dari segi keuangan, kita gak bahas permasalahannya ya di sini ya, kita cuma seru-seruan doang gitu. Kalau mau curhat, ya curhatnya sama Allah, jangan sampai di sini. Iya. Pernah gak sih? Ya pasti semua orang pernah sih ya. Iya pasti. Semua orang pasti pernah sih ngelalui posisi yang kayak gitu, udah pasti pernah gitu. Cuman kan maksudnya setiap kita gue udah jadi kayak motivator nih. Setiap orang setelah melewati fase-fase sulit itu pasti akan lebih mendewasakan, Lebih baik. iya, dan mendekatkan diri. Tapi gue pernah loh, jadi waktu tersulit gue adalah waktu bokap gue sakit di kampung. Kan ketika bokap gue tuh dia tuh nggak mau ngebebanin anak-anaknya gitu loh. Jadi di kampung ya gue jual mobil kan, karena bokap gue juga pensiun ya, jadi keuangannya itu ya nggak seperti dulu gitu. Adalah beberapa faktor permasalahan yang nggak bisa gue jelasin di sini gitu, karena gue menjaga nama baik sih sebenarnya. Nah, terus udah jual mobil, terus bangun rumah, akhirnya itu tuh sama keluarganya, sama si tukang itu kan, kok sekian ratus juta tapi lantainya nggak ada, beneran udah jadi lantai, cuman gila temboknya tuh masih semen kasar gitu. Coba kan ya mungkin dia kepikiran terus sakit. Nah sakit itu dia nggak bilang cuma sakit, suruh berobat, dia tuh nggak berani untuk minta uang anak-anaknya gitu. Gengsinya juga sih gitu kan. Nggak mau bikin salah anak-anak. Ya juga. betul gitu, terus gengsi juga. Udah tuh akhirnya seminggu nggak ada kabar, emak gue telepon, ya laki gue kemana gitu kan, ya kok ada telepon gitu. Akhirnya telepon lah ponakannya, terus dicek lihat ternyata emak gue sakit kan gitu. Terus udah video call, terus makin nggak hubungin nyokap gue kan, ini pikiran takut kenapa-napa, ternyata
bener-bener tuh badannya panas gitu kan. Akhirnya nyokap gue kesana nggak punya duit. Nah, gue tuh dapat endorse itu waktu itu 1.200.000 gue pakai kan. Nah, 400 gue kasih mak gue tuh, Bismillah aja mak, kan gimana ya udah nggak apa-apa, rezeki mah nggak ada yang tahu. Setelah dari situ, ya itu gantinya 2 kali lipat. Itu hal tersulit gue ya memang menurut gue. Kalau kan orang bilang ya, orang tua butuh uang selagi kita ada, kita kasih gitu kan. Nih, tapi kan orang tua gue itu yang nggak minta sekian juta, misalkan cuma ada uang nggak, mau bawa bapak lu ke rumah sakit, gitu, mau bawa ke Jakarta, karena rumah sakit bokap gue di Jakarta. Kalau di kampung sana kan maksudnya nggak yang komplit lah, fasilitasnya nggak lengkap. Apalagi bokap gue punya jantung kan. Ya udah kira dibawa ke Jakarta kan, ternyata tuh kesian banget. Nah dari situ gue belajar kayak, oh ternyata tuh duit untuk orang tua tuh ada gitu. Ya gue tuh kayak, ya udah deh gitu. Besok gue ibaratnya gue nebeng makan gitu kan sama teman gue, nggak apa-apa deh gitu. Paling beberapa hari gitu kan. Siapa tahu lagi ada kerjaan ya gitu kan di luar kantor yang sekarang ya gitu. Karena jujur ya emang pendapatan gue di kantor ini ya emang nggak inilah gitu kan, pokoknya adalah nggak nutup ya, emang gue harus kerja sambilan kayak gitu. Ini sih gue cerita padanya memang gitu kan. Terus ya udah dari endorse aja gitu, udah deh. Habis dari situ udah tuh diganti 2 kali lipat sama MS Blue. Terima kasih MS Blue sudah bantu saya gitu. Tapi gini loh Wan, kayak lo cerita tentang uang lo sisa 800.000 dan lo kasih semua ke orang tua ini, Masya Allah ya. Gue pernah 0. Gue punya 2 anak kok. Posisi 0 kayak gue nggak tahu di rumah itu mau makan apa hari ini. Gue pernah posisi itu di rumah cuma bertiga. Mau makan apa gitu ini. Terus tapi apalagi lo sekarang single parent. yes, gue single parent Sama, saya sekarang. juga. Terus kayak apa ya, gue ada rasa gengsi juga ya minta sama mantan gue gitu. Jadi kayak ya udahlah, maksudnya bukan gengsi sih, lebih karena udah ada per bulannya gitu ya. Tapi kan lo gak mau pakai uang itu kan, itu kebutuhan. itu Itu benar, itu iya, benar. itu kebutuhan anak-anak gue dan Ya. memang cukupnya hanya untuk beberapa minggu aja gitu. Terus aduh, gue literally gue bener-bener 0, dan gue waktu itu belum masuk di perusahaan ini. Gue masih ya jualan online gitu loh. Terus ya udah deh, gue nggak apa-apa, pasrah aja, kayak ntar juga kayak rezeki ada. Ya mereka lahir ke dunia bukan untuk mau merepotkan gue, mereka udah bawa rezekinya sendiri gitu. Akhirnya beneran tuh siangnya kakak gue ke rumah kayak, yuk kemana gitu, ini terus baliknya dikasih jajan. Terus gue kayak, Allah selalu baik gitu sama gue. Semua tuh pasti pernah gitu ngerasain posisi sulit itu, di rumah cuma ada beras doang gitu. Tapi gini loh, gue kadang-kadang ya, gue kayak orang tuh kadang-kadang melihat tuh dari luarnya, kayak misalkan gini, oh Resmo sekarang udah banyak duit ya, udah jadi Amin, influencer amin, gitu kan, amin aja. amin gitu kan, YouTube-nya udah gede gitu kan, subscribe-nya. Itu nggak semudah, nggak yang semewah itu Bambang. Ya nggak sih? Lu mau kesel gitu kan, wah anjir, gue bilang ini orang kenapa pandang melihatnya dari luar ya, ternyata ini kan yang kita jadi YouTuber itu yang nggak sependapatan gede gitu. Nah kalau Andri, hal tersulit apa ya setelah sampai saat ini? Tersulit ya. Ya mungkin kan karena sekarang aku sambil kuliah ya. Otomatis apa ya, bagi waktunya itu loh, bagi waktunya susah, terus buat biayanya juga lumayan kan, kuliah Sendiri sekarang ya. sendiri lagi. Nah itu sih itu sulitnya. Tapi gue pernah ngerasain kayak gitu. Mm-mm. Gue dulu tuh ya zaman SMA ya, gue tuh udah kelas 2 SMA tuh gue udah kayak ikut event-event part time gitu loh, kos-kos postboy. Gue demi beli baju sekolah, sepatu, terus handphone Huawei. Ya Huawei kan zaman dulu kan, Asia Hidayah. ya Asia Penonet gitu kan. Itu gue demi itu Ndri. Nah gue tuh event kayak part time gitu kan, postboy gitu, dapat gaji lumayan gitu dari situ. Memang dari dulu tuh gue kayak ya udah gitu, nyari duit sendiri. Terus kuliah juga gue sama,
kuliah pakai duit sendiri gitu. Tapi udah semester 5 itu gue berhenti kerja karena gue lebih fokus ke skripsi kan. Gitu. Ya, tapi pasti ada aja sih rezeki yang datang gitu Ya, ya itu untuk sih, itu buat nambah-nambah buat kuliah gitu, alhamdulillahnya.